Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta ya. Yang mana pada hari ini 29 Agustus 2024, sekarang pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Heri Ramelan ya Pak ya. Iya. Beserta dengan istri Ibu Yuyu Mudianingsih, ya. Betul ya? Menyatakan diri bahwa Pak Heri dan Ibu Yuyu ini berniat untuk masuk Islam. Betul ya, Pak Ibu ya? Pak Heri dan Bu Yuyu sudah datang ke studio Geraha Mualaf Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 yang lalu. Dan ketika kita sudah berdiskusi, menyatakan bahwa keinginannya untuk masuk agama Islam pada tanggal 29 Agustus ini. Betul Pak ya? Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan prosesi ini. Kami malah sudah siapkan sertifikat buat Bapak Ibu. Nah ya kan, karena sudah diskusi, sudah menyatakan keinginan, jadi kami sudah siapkan supaya nanti Bapak tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya sertifikatnya. Nah ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini untuk yang Pak Heri dan ini untuk yang Ibu Yuyu dan Pak Heri ya. Nah, nanti kita ingin mendengarkan Bapak dan Ibu masing-masing membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Namun ketika nanti sampai kepada 2 kalimat syahadat ini, nanti biar saya yang tuntun Bapak, ya saya yang tuntun Ibu. Yeah. Nanti setelah itu baru Bapak tanda tangan. Kacamatanya lupa. Oh, kacamata. Baik, terima kasih ya. Nanti ya Pak ya, setelah dibaca, setelah bersyahadat, baru nanti kita sama-sama Bapak tanda tangan dan Ibu tanda tangan. Nah, sekarang mungkin Bapak saya persilahkan untuk membaca mulai dari sini Pak, pernyataan masuk pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Ayat 19. Ya. Dengan ini saya Heri Ramelan. Nik nggak usah dibaca nggak apa-apa. Alamat juga nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja. Agama sebelumnya adalah Kristen. Nih, dengan ini. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, saya menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ditunggu sebentar Pak ya. Sekarang Ibu baca dulu dari sini. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yuyu Mudianingsih, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak berjabat tangan dengan saya. Ibu Yuyu tolong tangan kanannya dengan menunjuk 1 jari. Nah, menunjukkan ketauhidan. Pak Heri ikuti dan Ibu Yuyu ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Per kata, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, baik ya. Alhamdulillah. Selamat. Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih.
Alhamdulillah Pak Heri sekarang sudah menjadi saudara saya dalam seiman. Ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Heri istiqomah. Amin. Ya Pak ya, alhamdulillah. Doain terus Bu Dandi. Alhamdulillah. Ibu selamat ya Bu Ya, ya. makasih Ko Dodi. Ya. Ya, silakan Pak duduk dulu. Makasih. Yuli kalau mau kasih selamat buat Bu Yuyu boleh. Bapak tolong silakan tanda tangan Ini ya? ini ya. Doain ya. Oh, nggak bawa Doain paspor terus. ya? Nggak apa-apa, nanti di rumah aja Pak. Ya. Ya, namanya boleh tulis Pak. Alhamdulillah. Akhirnya, Ya, alhamdulillah. keren bener ya. Silakan Ibu tanda tangan. Nanti di rumah Bapak tinggal tempel foto Bapak aja Oh, sama Ibu ya. rupanya waktu tadi di rumah dia cerita, dia udah yang pas kemarin kejadian apa namanya yang dia suka dengar apa namanya Channelnya Ko Dodi. channelnya Ko Dodi. Ya. Ini kan udah mulai nggak nyaman dia, Oh. udah mulai nggak nyaman. Nanti mungkin ceritanya nanti ya. Tapi sebentar begini. Ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Heri dan Ibu Yuyu. Di dalam Islam kita memahami seperti ini Pak, bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ya. Jadi kan kita ketika masih di alam ruh ya Pak ya. Kita sebenarnya semuanya sudah pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, Pak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nah, ketika nanti orang itu besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Nah, mungkin ketika dewasa seperti Bapak dan Ibu Yuyu ini sekarang sudah mendengar tentang Islam, bahkan sudah menerima Islam dan bahkan alhamdulillah pada malam hari ini sudah memeluk Islam. Pak Heri dan Bu Yuyu ini sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia, Pak. Fitrah sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, ini sangat penting buat Pak Heri dan Bu Yuyu, bahwa ketika seseorang yang bukan Islam dia memeluk Islam seperti Pak Heri dan Bu Yuyu sekarang, dosa-dosa Bapak, dosa-dosa Ibu dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan, Pak. Insya Allah. Insya Allah Pak dihapuskan. Terima kasih. Tetapi kebaikan yang Pak Heri dan Bu Yuyu pernah lakukan juga dari mulai akil balik sampai hari ini tidak dihapus, Pak, tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islamnya Pak Heri dan Islamnya Bu Yuyu insya Allah baik. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini adalah sebuah kabar gembira buat orang-orang yang baru masuk Islam. Dan untuk itu saya ingin memberikan, ini ada buku petunjuk sholat. Satu-satu ya biar nggak ngiri ya Bu. Di sini juga sudah ada ya? Belum. Belum. Oke, sekalian. Nah, ini saya sudah siapkan juga. Ini berarti buat Ibu Yu sama Pak Heri beda dong isinya. Nanti Pak Heri dikasih mukena, bingung kan? Nah, yang ada mukena berarti buat Ibu Yuyu, ya. Wah, yang buat Pak Heri nggak ada sarungnya ya? Oke, nanti kita susulin Pak sarungnya. Ini ada sajadah Pak. Nah, ini nanti di dalam sajadahnya juga ada bacaan sholatnya. Tapi yang penting Bapak bisa belajar dari sini. Ya. Quran habis ya? Yo. Quran masih habis ya? Waduh, masalah. Mohon maaf Pak, Qurannya sedang habis. Iya, Bu. Nanti kita kirim ke rumah ya Pak ya. Ini sementara itu saya kasih dulu, ini buku Iqra Pak. Nah, ini buku yang legendaris nih Pak. Ya, Bapak nanti seperti anak SD lagi ketika mulai belajar ini. Tapi jangan kecil hati Pak. Insya Allah mudah. Ya, ketika dilakukan dengan apa namanya istiqomah, insya Allah mudah. Saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kami buat ke Pak Heri dan Bu Yuyu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang termasuk salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, kami juga ingin memberikan zakat ini kepada Bapak Ibu. Tolong jangan dilihat jumlahnya Pak, ya. Tolong diterima aja dengan baik. Terima kasih. Ya, kami hanya melakukan amanah nih Pak nih. Ibu tolong diterima Ibu ya. Terima kasih.
Nah, sertifikatnya mungkin bisa disimpan di sini, Bu. Oh iya. Takut rusak. Nanti Saya foto dulu ya, Pak ya. Iya. ya. Sertifikatnya. Belum ada fotonya. Nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal. Yang penting kan saya nomor dan tanda tangan Bapak. Alhamdulillah. Saya masukkan ke dalam sini. Ada itu nggak kalau ada kegiatan apa namanya? Kalau yang baru masuk sama Apa? Apa pengajian? Ya, kajian. ada Kajian-kajian. iya maksudnya kalau untuk orang yang baru masuk itu Nanti ada kan dikirim ke rumah, ada orang. ada kegiatan apa enggak Terus gitu. selain yang datang ke rumah untuk Ada. oh ada juga ya. Insya Allah ada. Insya Allah Ada ada. Nanti kegiatan insya ya? Allah kita kabarin Bapak Ibu ya. Kalau kita ada acara kita pasti undang. Iya. Insya Allah. Ya ini saya serahkan Bapak, saya serahkan Bapak. Makasih kalau Sama-sama kami juga mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua sekarang yang sudah kembali ke fitrah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Ya. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nih Pak, kita semua nanti husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Alhamdulillah, saya senang sekali kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak ya. Juga tidak lupa kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka dan azab neraka. Ya, itu hanya yang permohonan kita yang paling basic yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja ya Pak ya. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, saya tadi masih penasaran nih yang semalam di gereja gimana? Mungkin kalau lebih santai Bapak bisa duduk di sini ya. Baik. Iya. Makasih ya Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang waktunya Pak Heri cerita nih. Saya penasaran bener. Apa yang dibicarakan Pak semalam Pak di gereja? Iya. Waktu pas sebenarnya kita datang gitu kan. Aku datang sama istri, cuman Jam 9 pagi kita kan janjian 9 pagi kita pas tepat waktu datang jam 9. Bu Pendeta datang, cuman nggak boleh masuk berdua gitu jadi karena karena saya kan pelayan istilahnya di situ, dia kan sebagai pendeta gitu jadi ini istilahnya mungkin kan intern jadi karena mungkin dianggap saya itu lagi ada masalah gitu kan, dia sebagai KMJ-nya sebagai pendeta yang membimbing saya itu pribadi gitu. Maksudnya bergantian masuk atau Enggak, Ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh. Ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk karena itu intern gitu, maksudnya antara pelayan lah gitu. Ya. Gitu, cuman ya pada saat masuk itu bicara dia udah, jadi dia bilang gini, saya tuh berdoa tadi pagi katanya, dia bilang dia berdoa tadi pagi, apa yang mesti saya sampaikan sama Pak Heri katanya, dia bilang gitu sama Tuhan gitu. Dia bilang dia sumpah katanya saya pendeta katanya, saya dia bilang jawabannya tadi pagi percuma katanya ngomong sama Pak Heri katanya, karena dia udah punya jawabannya. Dia cuma untuk memuaskan nafsu hati. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang, saya dengerin aja dulu gitu kan, dengerin dia bilang seperti itu. Itu jawaban doa tadi pagi katanya, dia bilang gitu. Jadi terus dia ngomong, terus pun saya tanya gitu. Saya ngajuin pertanyaan-pertanyaan ke Bu Pendeta kan gitu. Bapak pendetanya juga ada? Enggak, Bu Pendeta ini kan perempuan. KMJ-nya perempuan. Memang pendetanya perempuan, gembalanya. Ya, jadi ketuanya di situ perempuan gitu. Ya saya bilang saya tanya gitu kan. Loh kan yang saya tanya semuanya kan juga dari Alkitab gitu kan. Saya dia bilang dia udah baca surat pengunduran dirinya. Kemudian masih berusaha untuk saya terus berpikir gitu
Dia bilang dia pikir saya tuh imannya lagi Goyang. ya lagi goyang gitu dia. Dan yang seperti pertanyaan yang saya sampaikan, dia bilang gini, ini pertanyaannya semuanya sama kayak pertanyaannya apa tadi istilah kalau orang mualaf gitu. Dia bilang sama kayak siapa Tantan tuh katanya, dia bilang Tantan. Oh, berarti dia tahu Donditan nanti. Makanya dia mau ngomong kayaknya dalam hati dia kayaknya mau ngomong ke Dondi kan, cuman saya diam aja, saya nggak komen gitu kan. Sama dia bilang sama itu Nandar katanya. Ustad. Tapi dia bilang Ustad Nandar katanya. Cuman saya pura-pura saya dengerin aja, nggak saya tanggepin gitu. Oh, berarti ternyata update juga ya pendeta ya. Oke, tapi dia tidak menjawab, Pak. Hanya bilang itu pertanyaan mualaf gitu. Ya, dia makanya saya bilang apa yang pertanyaan itu, saya kan ayatnya yang saya minta, saya bilang ya saya juga Bu Pendeta coba jelasin ke saya. Kan di Alkitab kan jelas firman Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Saya bilang. Sedangkan kalau Bu Pendeta baca sejarah Bu Pendeta pasti tahu lah gitu kan. Bilang Kristen Ortodok Ethiopia 81 kitab, ya kan? Ortodok ya 78 ya. 78 ya, terus Katolik ya kan 73, Protestan 66. Nah sekarang kok bisa 25 kitab dari itu kan firman Tuhan juga Bu Pendeta, saya bilang. Kok bisa hilang itu aja, saya bilang. Kan harusnya kan nggak boleh kalau secara secara kalau kita firman Tuhan yang udah kita baca kan nggak boleh. Harusnya itu kan firman Tuhan juga, terus kok bisa kita anggap yang 66 aja yang benar ya kan. Dia bilang gini ya karena yang lain tuh contohnya kayak gini lah, itu istilahnya kayak umpamanya adat Batak gitu, itu masukin, nah itu kan sama kita nggak cocok gitu, jadi cerita sejarah gitu ya. Nah, istilahnya seperti itulah dia bilang. Cuman kan nggak mungkin 25 kitab isinya itu semua kan. Yang dalam hati saya bilang ya udahlah, cuman Bu Pendeta ini kalau menurut saya harusnya kalau namanya firman Tuhan udah ditulis gitu kan, apapun nggak boleh jadi alasan gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena begini Pak, mohon maaf saya potong nih Pak. Dari kitab-kitab yang ditolak oleh denominasi lain, contoh ya, surat Ester atau kitab Ester, ada sebagian surat Ester yang ditolak, tapi di dalam kitab yang mereka pakai juga ada surat Ester, tapi isinya berbeda Pak, tambahan lah yang ini. Itu ditolak gitu, padahal sama-sama Ester gitu katanya. Nah, kalau memang itu dianggap bukan firman Tuhan, lah yang ini Ester dari mana, ini Ester dari mana gitu maksudnya. Contoh itu Pak. Kalau itu aku nggak tahu, makanya aku nggak bisa. Kalau tahu gitu pasti aku omongin saat itu. Oh, oke. Nah itu jadi catatan kita juga nanti. Oh jadi Esternya beda itu ya? Iya, sama-sama Ester. Tapi kalau yang ditolak itu adalah bisa dikatakan mungkin tambahan lah gitu ya. Tapi yang di dalam kitab yang Protestan ada kitab Ester gitu. Yang di Deuterokanonika dan yang Ortodok dan itu juga ada Esternya juga Pak. Sama-sama Ester gitu loh. Jadi kenapa yang Ester ini dianggap firman Tuhan, yang Ester ini bukan firman Tuhan? Gitu. Iya. Gitu. Iya, itu saya bilang kan alasannya kan jelas, saya di situ saya bilang bahwa saya ngundurin diri karena saya kan sebagai penatua itu harus menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan maksudnya Bu Pendeta kan yang di dalam Alkitab ini kan saya bilang. Sedangkan saya tahu bahwa itu banyak ayat sisipan, saya bilang kan. Saya bilang tapi beda katanya, dia bilang yang dimaksud ayat sisipan nggak boleh nambah kurangi itu. Kalau ini kan untuk memperkuat gitu kan dia bilang seperti itu, cuman ya jadi saya bilang ini kayak jadi pembenaran kan gitu kan, padahal namanya udah bilang nggak boleh ya nggak boleh lah kalau di dalam firman kan harusnya kan gitu ya kalau dan dia kalau menurut saya gitu udah nggak boleh ngurangin. Tapi dia bilang kalau dulu kan dibilang sejarah Kristen kan Bapak tahu banyak ajaran sesat juga kan. Iya saya tahu, dia bilang itu memang ada. Nah ini kenapa ayat ini keluar katanya nggak boleh tambah, nggak boleh dikurangi, karena pada saat itu banyak ajaran sesat. Makanya kenapa ada kanonisasi Alkitab. Saya bilang kenapa yang di kanon itu kan juga Bapak Gereja, saya bilang kenapa yang Injil-Injil yang murid-muridnya Yesus yang agama yang bahasa Ibrani malah nggak dipakai, ini yang bahasa Yunani, saya bilang gitu. Gitu kan. Ini kalau yang saya baca, saya bilang ini juga lonem, saya bilang ini juga, dia nggak mau ngakuin kalau itu tidak diketahui yang menulis. Dia bilang
percuma saya jelasin soalnya Pak Heru udah punya jawaban semua katanya, dia bilang kan gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi bukan gitu, maksud saya justru Bu Pendeta harus meyakinin saya gitu bahwa saya itu salah gitu. Maunya saya kan begitu kan, Ko Dandi kan, tapi dia ngomongnya seperti itu terus, jadi kayak apa namanya ya. Kalau dia bilang percuma jelasin karena Bapak sudah punya jawaban semua, berarti dia sudah tahu bahwa yang akan dia jelasin sudah pasti bisa dibantah sama Pak Heri gitu ya. Iya, jadi Dan kelihatannya kalau begitu jawaban dia itu sangat standar Pak. iya, Standar dalam arti hanya berdasarkan tradisi gitu. iya, dan saya pikir ini jadi jawabannya kayak pendeta ya, karena dia akuin kalau dia tuh memang nggak bisa bahasa Ibrani sama bahasa Yunani gitu kan, dia akui kata saya memang sibuk jadi nggak sempat pelajarin itu katanya, dia bilang begitu. Dia akuin, cuma nanti saya apa namanya kasih ke pendeta, ada dosen saya katanya bisa Yang bisa bahasa Ibrani. Oh, jadi saya dirujuk lagi. Terus saya bilang kan dirujuk, udah kayak pasien aja dirujuk. Tapi di situ ada apa pendeta kita yang dokter juga, cuman dia udah pensiun. Saya bilang sama itu aja, nanti saya coba deh saya juga penasaran juga, karena dia waktu itu kan udah jawab pertanyaan saya yang apa namanya masalah Tritunggal, dia kasih yang Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang Tritunggal mah 1 Yohanes 5:7-8. Ya, 7-8. Iya. Itu kan sisipan dia kan. kan saya udah bilang itu sisipan, makanya dia pakai yang Kejadian, ya kan? Yang kita itu. Untungnya kita kan udah dapat dari Kodoni itu yang udah difotoin Iya. gitu. Nah, Iya, saya kasih iya. lihat itu, dia nggak mau lihat ya kan? Oh nggak mau lihat? Dia bilang, kan saya bilang, dia bilang gini, setiap kan udah saya jawab, tapi bapak selalu apa namanya jawab Sudah lagi, punya jawaban. gitu kan gitu. Lo bukan Bu Pendeta, ini saya baca sendiri nih, apa saya foto sendiri, coba pendeta nggak mau dia baca, saya WA aja ke handphonenya ya kan. Jadi karena dia nggak mau baca saat itu, ini jelas-jelas ditulis apa namanya angel, gitu. Jadi Allah sedang Yang Kejadian 1:26. Iya, Iya, Allah sedang bicara sama malaikatnya, bukan apa namanya Ministering angel. Iya, ministering angel, bukan dia bicara dengan apa Tiga namanya pribadi. tiga pribadi, Iya. gitu. Saya udah, tapi dia karena udah nggak ada ayat lagi kan, ayat Tritunggal kan, berarti Iya. karena dia selalu bilang apa namanya, jadi seolah-olah Tritunggal itu sudah ada gitu, jadi. Dari dulu. Dan saya bilang itu nggak benar, itu bukan ajaran Yesus, Bu Pendeta, saya bilang itu hasil konsili, saya bilang kan gitu kan. Kayaknya kan percuma. Berarti lemes dong Pak Pendetanya dong. Nah, dia bilang jadi, kan saya udah bilang percuma kita ngomong katanya gitu kan. Selama sekarang gini deh, Pak Heri mengakui nggak apa namanya Yesus itu Tuhan gitu kan. Saya percaya Bu Pendeta sama ajaran Yesus. Saya bilang saya percaya sama Tuhannya Yesus, saya bilang gitu. Tuhannya Yesus. Iya, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Saya bilang gitu. Kan Yesus kan ngajarin kita untuk menyembah Allah yang esa. Iya. Gitu, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Iya. Dan saya bilang gitu. Sekarang saya tanya, menurut Bu Pendeta, Paulus itu siapa? Aku tanya kan. Ganti lah. Iya. Waduh, terus gimana? Kalau ya menurut saya dia rasul katanya kan, Paulus itu. Sekarang Injil yang Paulus sampaikan kan, kata Paulus, Injil yang saya sampaikan tuh dari Kristus katanya, dari Yesus. Iya. Nah, sekarang kapan dia ketemunya, saya tanya sama Bu Pendeta. Iya. Kan waktu di perjalanan ke Damsyik, kan perjalanan ke Damsyik cuma cahaya terus Mendengar suara. Iya, cuma mendengar suara. Akulah Yesus yang kau, kan siapa kan? Iya. Kan dia sempat nanya Paulus, siapa kau Tuhan kalau Iya, saya? iya. Akulah Yesus yang kau aniaya, kan suaranya. Kan nggak sempat ngajarin Injil, saya bilang kan. Iya. Kan nggak ada di situ. Berarti Iya. kan Paulus bohong, aku bilang. Kan Iya. gitu kan, Bu Pendeta langsung, Bapak, saya nanya, saya jawab, Bapak selalu ngomong Sudah ada jawabannya. jadi di counter terus. Padahal kan Bapak nanya siapa Paulus, saya jawab ras. Tapi Bapak ngomongnya seperti itu katanya kan. Nah, tapi kan memang benar Bu Pendeta. Kapan apa namanya Yesus ngajar apa Injil pada Paulus kan nggak pernah sama sekali. Dan Paulus juga pernah bilang apa ada di firman kan bahwa dia ngajarkan Injil tuh mau benar atau bohong ya kan. Iya. Kan Aku bersuka cita. ya, Aku bersuka cita. ya Iya. kan? Filipi itu di Iya. Filipi. Itu kan jelas sudah nggak benar Bu Pendeta, itu si Paulus, aku bilang kan gitu. Nah, saya berusaha untuk jelasin Yesus kan pernah bernubuat, aku bilang sebelum dia naik. Aku bilang gitu. Kan hati-hati gitu kan. Nabi palsu. Pada nabi palsu gitu. Iya. Akan ada yang datang apa memakai Mengaku Aku adalah aku dia. yang mengaku aku adalah Akulah dia, dia. kan gitu. Yang Jadi Lukas ada itu. Yesus palsu nanti, aku bilang. Iya. Itu
Itu, dan Yesus bilang dia akan datang kembali sebagaimana dia naik, berarti dengan tubuh dengan seperti dia naik dengan jadi bukan dengan suara itu. Jadi sebelum saya belum sempat jelasin semuanya, dia tuh udah ngomongnya udah gitu kayak nggak mau dengar saya jelasin gitu. Padahal saya mau jelasin bahwa Yesus kan udah sampaikan dulu pesan kepada muridnya sama nubuat. Kan kalau nubuat pasti kan harus terjadi kan gitu. Bener nggak Ko Dandi? Nah, tadi saya mau nanya gitu kan. Nah nubuat ini cuman karena dipotong ngomongnya seolah dia kayak nggak mau dengerin, jadi saya nggak sempat nanya ke situ. Oh, pendetanya nggak ngomong gini Pak. Ini yang pendeta saya atau Bapak? Gitu. Jadi dia bilang, saya itu udah berdoa katanya bahwa pasti jawab seperti ini. Berapa menit Pak tadi Pak obrolannya? 1,5 jam. 1,5 jam. Lama juga ya berarti ya? Sempat buka-bukaan Bible berarti Pak? Enggak. Dia ngomong nggak mau lihat. Dia sebenarnya udah nggak mau jawab, cuma saya yang nanya lagi. Menurut Bu Pendeta ini gimana gitu kan? Gitu. Itu pun tiap dia jawab, saya jawab lagi. Kan Bapak nanya, saya jawab, Bapak ngomong lagi gitu. Ya kan Bapak mau nanya, mau ngajarin saya gitu. Pendetanya gitu. Akhirnya saya diajak berdoa dulu di depan Tetap diajak berdoa Pak? Diajak depan altar gitu, depan karena saya ditabiskan kan di situ kan waktu itu. Ya. Aku juga kaget, wah kalau dibawa berdoa ke situ, aku pikir ini bisa berubah lagi. Tapi nggak apa-apa, saya bilang. Saya kan harus gentle juga Andi ya kan. Bukan saya mau kasih lihat bahwa saya juga bertanggung jawab gitu, jadi nggak pergi gitu. Jadi dia tadinya mau referensi ke dosennya, cuma saya bilang ini saya tahu ada pendeta sih yang gelar dokter yang bisa bahasa. Jadi saya juga pengen tanya sama pendeta itu nanti supaya jelas. Ini kan jelas-jelas bahasa Ibraninya ada malaikat. Nah, pengen tahu masalah Tritunggal ini kalau menurut dia tuh gimana. Saya penasaran juga gitu. Ini jelas sisipan yang satu ya kan. Yang satu. Bapak kalau memang mau ketemu dengan pendeta yang bisa bahasa Ibrani itu harusnya Bapak bawa yang tanak yang seperti saya tuh. Oh gitu ya. Kan udah saya foto. Udah foto. Iya, kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Inggrisnya. Nah, saya mau nanya, ini benar nggak Pak Pendeta ini artinya? Kalau nggak kan berarti nggak ada ayat Tritunggal di Alkitab. Nah gitu. Sedangkan baru orangnya juga enak sih kalau menurut saya pendeta itu. Nanti biar kayaknya mungkin bisa lebih jujur dia maksudnya gitu. Nah, dari situ baru kan Bu Pendeta kalau udah ketemu sama pendeta itu nanti lapor ya sama saya katanya. Siap. Lapor sama saya. Nanti saya kasih tahu gitu. Bapak kalau bicara dengan pendeta yang bisa bahasa Ibrani, yang paling penting Bapak tanyakan itu adalah apakah perspektifnya Yahudi terhadap kitab tanah itu sama dengan perspektifnya Kristen terhadap kitab tanah. Itu juga sempat saya tanyain juga ke pendeta itu. Terus? Kan Bu Pendeta kita tuh diajarin gitu kan bahwa perjanjian lama itu sama dengan Taurahnya orang Yahudi kan aku bilang gitu. Terus? Tapi saya nih Bu Pendeta, saya sendiri kemarin nih saya bilang baca itu ternyata beda gitu Pak. Saya gituin, tapi dia nggak mau percaya. Nggak percaya. Karena yang dia pegang hanya terjemahan Pak. Iya itu dan dia juga ngerti bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Saya bilang ini ternyata beda Bu Pendeta artinya, dan itu yang tapi dia akuin bahwa memang kita pendeta cuma tugasnya untuk mengajari apa yang ada di dalam isi Alkitab ini gitu. Itu tugas kami. Yang sudah versi Kristen. Ya, itu tugas kami katanya dia bilang sebagai pendeta. Jadi saya jujur katanya Bu Pendeta itu. Mungkin banyak pendeta-pendeta lain yang nganggap bahwa Alkitab ini pasti benar itu. Saya akui bahwa Alkitab itu mungkin aja ada penulisannya yang salah katanya. Nah, kemarin kita belum sempat bicara tentang yang di dalam tanah itu kan ada 3 kelompok kitab Pak. Torah, Nevi'im, Ketubim. Yang Torah saja ini ada 2 versi Pak. Oh yang itu ya, dua terbagi 2 kerajaan itu ya? Ya betul. Jadi ada yang namanya Torah Jewish, ada Torah Samaritan. Iya. Di dalam ini hanya Torah berarti hanya 5 kitab Musa saja Pak, yang Kejadian sampai Ulangan. Di dalam Torahnya saja itu ada kira-kira 6.000 perbedaan Pak. Banyak banget ya. Torahnya aja itu 6.000 perbedaan.